Ini adalah alat berburu favorit penduduk asli, sumpitan. Matt yang bertahan hidup sedang mengejar burung puyuh dengan alat ini. Karena keterbatasan jarak panah, hanya pada jarak 5 atau 6 meter saja yang paling efektif ketika jaraknya tepat. Tapi mangsanya tidak hanya bereaksi dengan cepat, ia juga bisa terbang. Ia akan menghilang dari pandangan dalam waktu singkat. Rawa Blackwater di Georgia Selatan memiliki luas 1.500 km persegi. Tempat ini adalah rumah bagi ratusan ribu buaya besar. Disinilah Matt dan Joe memulai tantangan mereka. Seperti biasa dalam urutan pembukaan, mereka pertama kali menemukan kejutan dari acara ini. Sebuah perahu kecil yang bocor. Matt naik untuk memeriksanya. Perahu itu tidak berfungsi, tapi ada sebuah tas ransel di dalamnya. Di dalamnya ada gulungan tali pancing, sebuah kotak P3K dengan kapas, dan lip balm. Joe mengambilnya dan menaruhnya di mulutnya. Baunya enak. Kemudian mereka terus mencari. Mereka menemukan korek api lain. Sekarang mereka tidak perlu khawatir untuk membuat api. Sebelum mereka berangkat, Joe berencana untuk membuat senjata dari ranting-ranting pohon. Bagaimanapun juga, untuk berbaring dengan aman di rawa ini. Lagi pula, jika Anda ingin berbaring dengan aman di rawa ini, Anda harus bisa mempertahankan diri dari buaya yang ada di luar sana setiap saat. Pertama, dia memotong salah satu ujung dahan. Lalu dia menggunakan 2 batang kayu untuk menahannya agar tetap terbuka. Dan kemudian, Anda memotong kepala dahannya. Senjata yang sempurna telah lahir, dan mereka berdua merasa jauh lebih aman. Tapi saat permukaan air naik, mereka berjalan lebih lambat dan lebih lambat. Tidak hanya itu, ada juga beberapa gemuruh guntur di langit. Sepertinya Tuhan sedang memperingatkan kedua pendatang baru di rawa Blackwater ini. Joe dan Matt harus menambah kecepatan. Untungnya, sebidang kecil daratan muncul tidak jauh dari sana. Begitu sampai di daratan, mereka perlu melihat-lihat. Memanjat pohon ini adalah pilihan yang tepat. Matt segera memanjat ke atas. Di kejauhan, ia melihat hutan pohon pinus. Pohon-pohon pinus hanya tumbuh di tanah kering. Dan kesanalah tujuan mereka. Hari sudah mulai gelap. Sepetak tanah kecil ini adalah tempat terbaik bagi mereka berdua untuk tinggal. Kemudian mereka mulai membangun tempat berteduh untuk menjauh dari tanah yang basah. Pertama-tama, mereka membuat tempat tidur yang menjorok dari kayu yang mereka kumpulkan. Kemudian Matt menebang beberapa cabang lagi untuk membuat atap tempat tidur, agar rambutnya tidak basah saat hujan turun di malam. Dengan tempat penampungan selesai, mereka berdua tertidur di tempat tidur besar mereka. Keesokan harinya, mereka bangun dan berangkat ke hutan pinus. Namun, jalan setapak yang mereka lalui melalui rawa-rawa itu semakin sulit. Lumpur membuat setiap langkah yang mereka ambil menjadi sangat sulit. Yang lebih menakutkan lagi, tampaknya ada buaya di rawa yang melihat kedua penyusup itu. Mereka terus mengeluarkan suara mendesis pelan, dan kemudian buaya-buaya itu berenang ke arah mereka. Joe dan Matt tahu bahwa ini bukan wilayah mereka. Mereka tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan. Akhirnya, mereka melarikan diri. Buaya-buaya itu melihat mereka saat mereka melarikan diri. Mereka tampaknya berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik.